Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khataman nabiyyin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah suri tauladan bagi seluruh umat muslim. Maka bentuk kalimat itu diejawantahkan dengan simbol-simbol yang melekat dalam diri seorang muslim. Entah itu simbol melekat dalam pakaiannya, entah itu simbol melekat dalam wajahnya, entah itu simbol melekat dalam hal-hal yang dia letakkan dalam dirinya. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita berbicara suri tauladan kepada Rasulullah SAW, maka yang perlu kita perhatikan adalah apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua. Bukan pada satu titik, tapi menyeluruh kepada seluruh aspek ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau dalam hadis sering kita dengar kalimat innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak siapa? Akhlak setiap umat muslim. Karena dengan akhlak ini setiap umat muslim mampu memperlihatkan kualitas ketakwaan yang dimilikinya. Berapa banyak seseorang ini, bahkan kita sendiri mungkin mengaku sebagai umat muslim, namun akhlak kita tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana wujud akhlak itu? Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah?" Maka dijawab oleh Aisyah, "Kana khuluquhul Quran." Maka kalau kita ingin mengerti akhlak Rasulullah, semuanya terletak dalam Quran. Kalau ingin menjadi pribadi berkualitas, di hal Hujurat dijelaskan begitu banyak. Apa bentuk penjelasan itu? Satu, larangan untuk memiliki prasangka kepada orang lain. Iyyakum wadzon fa innadzon akdzabul hadis. Karena prasangka akan melahirkan stigma negatif kepada seseorang. Padahal prasangka ini adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang memiliki rasa benci kepada orang lain tanpa didasari sumber yang akurat. Padahal membenci saja, memiliki sifat marah, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini sangat jelas. Amarah yang muncul, maka sifat marah ini bukan sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah adalah sifat pemaaf. Maka menjadi pribadi muslim yang berkualitas memiliki sifat pemaaf, menjauhi prasangka, tidak boleh memberikan gelar kepada orang yang lain. Gelar maksudnya adalah gelar buruk, sebutan-sebutan yang negatif yang melekat kepada setiap umat muslim atau saudara muslim kita yang lainnya, dengan menyebut bukan pada namanya. Maka inilah yang disebut dengan istilah akhlak yang dimiliki Rasulullah. Di dalam Al-Hujurat banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan itu. Di dalam ayat yang lain, bagaimana kita bersikap dengan saudara kita non-muslim. Yang pertama, kita dilarang memaksakan agama yang kita miliki kepada orang lain. Ada kebebasan memeluk agama. Islam itu agama pilihan kepada orang yang memilih, bukan agama paksaan kepada orang yang dipaksa.
Sehingga dengan pilihan itu ada kesadaran tanggung jawab yang harus dia lakukan. Bagaimana wujud kesadaran itu? Dia menjalankan selain daripada syariat yang diterapkan oleh Rasulullah, dia juga menjalankan akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan di dalam ayat yang lain dijelaskan, kita tidak boleh menghancurkan tempat peribadahan orang lain yang digunakan untuk beribadah. Ini berkaitan dengan toleransi yang dibangun oleh Rasulullah. Sehingga dari situ kita bisa melihat ajaran Rasulullah adalah ajaran yang ingin menerapkan keamanan dan kenyamanan kepada siapapun, baik umat Islam yang tidak ingin diganggu dan tidak ingin mengganggu kepada orang yang berlainan. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran inilah yang sering kita lupakan. Ada rahmatan lil alamin di sana. Apa rahmatan lil alamin? Dapat dimaknai bahwa dengan berislam seseorang tersebut sedang mengajarkan bagaimana menyayangi orang lain dan bagaimana membentuk kasih sayang kepada orang lain. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW diminta oleh sahabatnya agar berdoa kepada Allah menurunkan laknat dan segala macam bencana kepada orang yang telah memakinya, membencinya dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu Rasulullah menjawab permintaan tersebut dengan kalimat bu'istu rahmatun walaysa laknatun. Maka di sini kita bisa melihat bahwa apa yang diinginkan oleh Rasulullah ketika kita dalam beragama adalah menjadi pribadi yang bisa mencontoh Rasulullah, tidak dalam satu aspek saja, tapi banyak aspek yang melekat dalam diri Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita dan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Hairul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.